Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primadana Aliasa ingin menjelaskan hasil kerja artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Mencegah Gerakan Radikalisme. Yang pertama, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan, ketiga yaitu penutup. Yang pertama yaitu abstrak dan kata kunci. Pengertian abstrak dan kata kunci di sini itu meliputi latar belakang penelitian, cara ringkas, yaitu yang abstrak itu bisa dikatakan ringkasan, dan kata kunci itu idealnya 3-5 kata kunci. Berikut abstrak dan kata kunci yang saya buat. Radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim, termasuk cara-cara kekerasan bahkan teror. Kata kunci yang saya ketik di sini yaitu peran mahasiswa dan gerakan anti radikalisme. Pendahuluan, di bab pendahuluan ini dikemukakan suatu permasalahan secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukan penelitian yang akan ditulis sebagai artikel ilmiah. Di pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Berikut latar belakang yang saya tulis, yaitu radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim, termasuk cara-cara kekerasan bahkan teror. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme yang dapat diartikan menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan. Di sini terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri yaitu minimnya pemahaman seseorang atau generasi muda di sini tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, dan intelijensi. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri keluarga, lingkungan, kesenjangan sosial atau kemiskinan, dan pendidikan. Salah satu upaya jangka panjang di latar belakang yang saya tulis yaitu dengan memberikan pendidikan atau sosialisasi tentang anti radikalisme kepada kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian ada rumusan masalah. Berikut rumusan masalah yang saya tulis yaitu bagaimana memberikan pemahaman pada mahasiswa dalam mencegah terpaparnya paham radikal. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan anti radikalisme pada mahasiswa dalam mencegah terjadinya tindakan radikalisme. Yang ketiga, apa strategi yang tepat untuk mencegah paham radikal. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan di sini untuk menjawab rumusan masalah pada bab pendahuluan. Yang pertama ada peran mahasiswa dalam mencegah tindakan radikalisme. Radikalisme merupakan polemik yang sangat nyata bagi suatu negara, terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, mahasiswa dituntut untuk kemampuan berpikir kritis, keberanian untuk menyatakan kebenaran, yaitu dengan melaporkan seseorang atau seorang teroris yang menyebarkan paham radikal. Kemudian ada peran pendidikan anti radikalisme pada mahasiswa dalam mencegah tindakan terorisme atau tindakan radikalisme. Di sini saya mengutip pakar yang bernama Muhyiddin Syah. Beliau mengatakan bahwa pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini
mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Pakar tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pemahaman, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada strategi yang tepat untuk mencegah paham radikalisme. Yang pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Memperkenalkan ilmu kepada generasi muda adalah hal yang mutlak. Kan tetapi ilmu yang baik dan benar adalah kunci utama. Karena generasi muda pada zaman sekarang mudah sekali menerima ilmu yang baik maupun yang salah. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah kita memperkenalkan ilmu yang baik dan benar, selanjutnya itu memahamkan. Karena dan supaya generasi muda tertanam di memorinya untuk ilmu-ilmu yang baik dan benar. Yang ketiga, ada meminimalisir kesenjangan sosial. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kesenjangan sosial tidak lepas dari permasalahan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan pemerintah merangkul rakyatnya agar terjadi sinergi yang kuat di antara kedua pihak. Yang keempat, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam suatu negara, khususnya Indonesia, pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan di berbagai aspek. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan diharapkan dapat mencegah tindakan terorisme dan gerakan radikalisme. Karena semboyan kita atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada mendukung aksi perdamaian. Aksi damai termasuk dalam upaya mencegah tindakan terorisme dan gerakan radikalisme, karena dengan damai kita dapat bersatu walaupun berbeda-beda, suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Kemudian ada berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Sebagai mahasiswa, melaporkan hal atau seseorang yang dicurigai menyebarkan paham radikal ke seseorang atau ke pihak yang berwenang adalah hal yang harus dilakukan, karena dapat mencegah adanya teroris baru yang ada di dunia. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Ciri masyarakat Indonesia yaitu gotong royong, yang merupakan sifat dari nenek moyang kita yang harus dilanjutkan untuk menghindari paham radikal dari terorisme. Yang ke-8 yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Ini adalah kaitan dengan memperkenalkan ilmu kita sebagai mahasiswa dengan intelektual yang tinggi. Seharusnya sudah bisa memiliki informasi atau ilmu yang benar agar terhindar dari paham yang menyimpang. Terakhir yaitu ikut aktif mensosialisasikan gerakan anti radikal. Sebagai mahasiswa, ikut aktif mensosialisasikan gerakan anti radikal kepada masyarakat umum bisa dilakukan sebagai upaya agar masyarakat sadar betapa bahayanya serangan terorisme. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Pembahasan pada penutup atau kesimpulan ini memuat tentang penegasan pendirian penulis dan saran dari penulis. Kesimpulan biasanya ditulis maksimum 10% dari keseluruhan isi artikel. Kesimpulan yang dapat saya tulis di sini yaitu dari pembahasan di atas, peran mahasiswa dalam mencegah gerakan radikalisme merupakan tonggak awal yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change, dengan selalu menanamkan pada dirinya pendidikan yang lurus dan wawasan yang luas mengenai bahayanya paham radikal. Dengan demikian, sebuah negara dapat terhindar dari ancaman terorisme sehingga dapat mengembangkan eksistensinya secara maksimal.
Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka biasanya sumbernya yang dirujuk minimal 80% dari terbitan 10 tahun terakhir. Dan penulisan daftar pustaka sebaiknya dilakukan pada halaman baru. Ikut daftar pustaka yang salah satu yang saya cantumkan, ini daftar pustaka yang dari web, yaitu ada nama, tahun, kemudian judul, dan alamat webnya. Kemudian kalau dari buku itu kan nama, tahun, judul, kota, dan penerbitnya. Sekian presentasi dari artikel yang saya buat. Kalau ada salah dan kurangnya bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.